itu freedom, your freedom ya. Jadi sepenuhnya adalah kebebasan Anda. Yang penting harus bertanggung jawab. Tahu tadi konsekuensinya. Kalau alfa kecil, betanya besar. Itu yang harus kita cari balance-nya. Nah, di sini ya tadi at least 3. Berarti yang normal, yang awal kita tahu at least 3. Katakanlah 3 itu di sini sebagai rata-rata. 3 atau lebih di sini. Yang itu yang kita anggap wajar. Sedangkan kalau kurang dari 3, itu kita wakili sebagai rejection region. Kita wakili sebagai rumah-rumah yang masuk daerah penolakan. Maksudnya begitu ya. Karena di langkah nomor 3 tadi kita tahu alfanya itu 5%. Maka 5% itu kita representasikan sebagai lower tail di kurva Gauss ini. 5%. Dari 100 ada 5 yang terlalu kecil, rumah yang nggak punya TV sama sekali atau TV-nya sedikit, itu 5%. Nah, itu kita prediksi di sini. Pertanyaannya sekarang, tadi diketahui ya, rata-ratanya kan 3 atau lebih. Berarti ibaratkan 3 itu tepat di titik ini. Nah, kalau di sini itu 3, dan di sini saya sparekan 5% untuk penolakan. Kira-kira angka di sini berapa? Nah, ini kalau 3 ya. Untuk memudahkan distribusi normal ini kita ubah menjadi normal baku, ceritanya begitu. Ya, distribusi Gauss ini, distribusi normal ini ya, letaknya kan nah ini loh. Ya, rata-ratanya 3. Nah, kalau di sini di spare 5%, nanti berapa di sini batasnya, itu kita bisa cari nanti. Tapi sebagai langkah awal, ya distribusi normal ini kita ubah menjadi normal baku. Apa itu maksudnya? Rata-rata berapapun kita ubah menjadi 0. Jadi di sini 3 sebagai rata-rata, 3 TV per rumah tadi. Kita ubah jadi 0. Nah kalau di sini 0, di sini saya spare 5%. Nah titik ini sekarang berapa angkanya? Ini yang kita sebut sebagai batas kritis. Dampak dari kita menspesifikasikan nilai alfa sebesar 5% ini, itu adalah kita punya batas kritis di sini. Ya, kita punya batas kritis di sini. Kita harus hitung berapa batas kritis ini. Ya, ini poin nomor 2. Nah, sekarang poin nomor 3 adalah cara menghitungnya. Untuk bisa menghitungnya, saya tunjukkan dulu dari tabel ya. Langkah pertama dari tabel. Kemarin sudah saya buka. Ini dia. Buku statistik apapun, ya, itu umumnya di bagian lampiran ada tabelnya. Nah, ini sebagaimana saya tulis di RPS, Rencana Pembelajaran Semester, buku yang saya pakai adalah Bisnis Statistik, karangan Profesor Grubner dan kawan-kawan. Di bagian lampiran, ya, appendix, itu Anda pilih appendix D. Ini ya, appendix D ini. Di outline-nya yaitu tentang standar normal baku. Nah, ini saya tunjukkan cara menggunakan tabel ini. Pertama, kita lihat simbolnya. Ya, kita lihat simbolnya di sini. Nah, simbolnya di sini kan berangkat dari 0, berangkat dari titik pusat, diakumulasikan sampai satu batas tertentu. Nah, luasan di bawah kurva Gauss ini itu berapa? Itu tertera di dalam tabel ini. Yang angkanya banyak ini itu adalah nilai peluang di dalam atau di bawah kurva Gauss dengan batas bawah dan batas atas tertentu. Sebetulnya luasan yang diarsir biru ini bisa juga kita cari dengan cara melakukan integral.
Ya, integral dari apa? Integral dari ini. Ya, integral dari fungsi normal ini. Fungsi normal itu kalau dicari ya, nah ini normal distribution. Formulanya itu di sini loh. Fx-nya itu 1 per sigma akar 2pi bilangan alam pangkat minus setengah kali parameter ini. Fx-nya. Jadi untuk menggambar lengkung kurva normal ini, ya lengkung ini kan bermacam-macam. Ada hijau, ada biru, merah, kuning. Letaknya bisa berubah-ubah. Kalaupun letaknya sama, variasinya itu juga ada yang lebar, ada yang sempit, gitu kan. Nah, distribusi normal yang macam-macam ini tidak mau kita buat repot, kita standarkan jadi sesuatu yang disebut dengan standar normal. Itulah ceritanya. Nah, karenanya tadi ya di slide PPT